Sekarang, apakah negosiasi tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran bakal terjadi? Dan jika terjadi, apakah kesepakatan bakal tercapai untuk kedua belah pihak dan bisa menghentikan perang, utamanya pembukaan Selat Hormuz? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan. Pak Zulfan, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung juga pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Jawa Barat, Julius Purwadi. Pak Julius dengan Tifal, selamat malam Pak. Selamat malam, Mas Tiwal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Kalau dihitung pakai persentase, Pak Zulfan, seberapa persen Anda yakin optimis bahwa perundingan tahap 2 bakal terjadi setelah sempat buntu nih di putaran pertama gara-gara dua hal? Seyakin apa Anda soal ini? Pertama saya ingin menjelaskan dulu kebohongan Trump lagi. Apa tuh? Dia mengatakan bahwa ada pihak Iran yang menghubungi dia untuk perundingan tahap kedua, kan gitu. Itu pasti bohong. Saya tidak yakin. Karena masalah luar negeri di Iran bukan ditentukan oleh presiden atau eksekutif. Tapi Rahbar, yang dipanggil Rahbar itu Ayatollah, yang sekarang dijabat oleh Mujtaba Khamenei. Dia yang berperan 100% menyangkut masalah-masalah luar negeri. Termasuk masalah perang, IRGC dia juga. Makanya presiden tidak pernah muncul. Karena menteri luar negeri memang di bawah Mujtaba. Nah, jadi kalau kita lihat kebijakannya, polisi-polisinya, jadi saya katakan bahwa tidak mungkin Iran yang minta untuk perundingan kedua. Itu nggak mungkin. Ini kan bluffnya Amerika, Trump kan dari dulu begitu, ya kan? Nah, karena apa? Iran tahu betul bahwa ini kebohongan-kebohongan akan terjadi. Tanggal 22 Februari lagi berunding, tahu-tahu menyerang Khamenei, meninggal, ya kan? Kemudian perundingan ini juga apa yang terjadi? Yaitu Israel bombardir Lebanon habis-habisan. Ini Iran nggak mau. Iran bukan hanya perdamaian dengan dia, tapi dengan Israel dan kawasan harus aman. Tapi kan perundingan sedang berjalan, kemudian Israel bombardir Lebanon di selatan, itu sampai 1 juta orang lebih mengungsi. Nah, Iran pasti minta, ada jaminan itu enggak? Bukan hanya kita aja nih, ada jaminan enggak? Kalau nggak ada jaminan nggak usah. Nah sekarang kalau dulu Iran mengatakan kalau ada penyerangan, tangan kami di Pelatu, nah sekarang peluru itu lebih dekat lagi ditembakkan ke Israel. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan saya, seberapa yakin bahwa ini perundingan jilid 2 ini bakal terjadi sementara Mujtaba Khamenei sampai saat ini belum mengeluarkan statement apapun? Belum apa-apa. Ini berapa yakin? Itu hanya Amerika sendiri, hanya Trump yang mengatakan kan. Nah, jadi dan kemudian Trump sendiri bingung. Ini di mana kita tempatnya? Di Eropa, di Uni Eropa kah? Atau di negara mana? Dia bilang dia nggak yakin dengan Pakistan. Padahal Pakistan itu kan kita tahu betul boneka Amerika. Si Perdana Menteri sekarang ini naik kan karena menjatuhkan Imran Khan. Kemudian dia naik, dia memang boneka Amerika. Yang dukung dia jadi Perdana Menteri kan Amerika. Iran juga berpikir. Ya kan? Jadi Iran menghormati mau datang ke Pakistan itu faktor tetangga aja. Oke. Faktor tetangga, menghormati tetangga, iyalah. Tapi kan kita lihat besoknya kemana si Perdana Menteri Pakistan itu datang. Datang ke Saudi Arabia. Ketemu dengan MBS. Buat kesepakatan. Kalau MBS diserang atau Pakistan diserang, kita bersama-sama ikut menyerang. Siapa yang akan menyerang Saudi dan Pakistan? Udah pasti dianggap Iran kan. Bagaimana Iran mau bicara, mau percaya? Oke. Kalau keyakinan Anda, Pak Julius, juga sama seperti apa disampaikan Pak Zulfan ini, bahwa kemungkinannya bisa jadi kecil karena sampai sekarang Mujtaba Khamenei juga belum menyampaikan statement apapun, pemimpin tertinggi Iran sampai dengan detik ini, soal kemungkinan jilid kedua perundingan itu. Ya, kalau pandangan saya, Iran akan melihat 1%, Mas Tifal. Jadi kemungkinan itu 1% untuk perundingan tahap kedua. Sementara dari perspektif Amerika Serikat 99%. Jangan khawatir, pada perundingan pertama sebetulnya posisinya kurang lebih sama. Bahwa sangat kecil kemungkinan Iran mau berunding. Tapi pada waktu itu kan ada lobby Pakistan melalui lobby China melalui Pakistan untuk meyakinkan Iran. Dan yang 1% bisa
bisa berubah jadi 100%. Nah, kenapa saya bilang 1%? Tentu saja menunggu sampai besok hari gitu, atau lusa. Tentu saja dari delegasi Iran ketika perundingan gagal, dia masih menyampaikan ada ruang untuk diplomasi yang terbuka. Lebih dari itu, resiko untuk berperang jauh lebih besar ya. Opsi yang lain selain perundingan kan berperang. Dan berperang biayanya lebih besar secara ekonomi, secara politik. Kita harus berhitung juga nyawa yang nanti akan jatuh di kedua belah pihak. Termasuk kehancuran infrastruktur sipil di Iran, jembatan, pusat tenaga listrik gitu ya. Itu kan sudah disampaikan oleh Trump. Jadi dalam hal ini 1% itu termasuk satu hal yang sangat signifikan. Tapi kita lihat besok ya Mas Tifa ya, Mas Sulvan ya. Moga-moga yang 1% bisa berubah gitu. Tanya tergantung lobby-lobby detik-detik hari ini sampai Kita besok. harus aminkan. Karena dampaknya kan udah global sekali kan seperti ini. Cuman begini, Pak Julius, kalau Anda menangkap sejauh analisis Anda, nuansa kebatinan secara diplomatik antara dua belah pihak Iran dan AS ini dengan munculnya rencana buat negosiasi jilid 2 ini siapa yang paling butuh sebetulnya? Dua-duanya butuh ya. Dua-duanya butuh gitu. Yang pasti pertama kebutuhan Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz. Itu satu ya, selain daripada soal pengayaan uranium. Sekarang kan bergeser ya dari pengembangan kapasitas membangun persenjataan nuklir gitu, tapi sudah dipersempit ke pengayaan uranium. Jadi pengayaan uranium pun kan nggak boleh gitu ya, tidak boleh gitu di berbagai macam level. Kalau kita lihat dulu kesepakatan tahun 2015 kan masih bisa ya, masih diizinkan kesepakatannya itu sejauh tidak untuk pengembangan senjata nuklir. Itu satu ya gitu, dan mungkin itu lebih sekalipun sulit ya, lebih mungkin dinegosiasikan daripada kalau kita bicara soal pembukaan Selat Hormuz nanti masa depannya seperti apa. Jadi dua isu ini akan menjadi sangat berat gitu ya. Tetapi kalau ditanya siapa yang butuh gitu, saya mungkin akan menyampaikan Amerika Serikat jauh lebih butuh gitu. Sekalipun hari ini sudah dilakukan blokade Selat Hormuz, tetapi Iran masih di atas angin, masih menguasai betul sepenuhnya Selat Hormuz. Jadi yang saya curigai kemarin ya Mas Sulvan, saya curiga bahwa perundingan memang gagal, tapi pada saat yang sama Amerika cukup waktu untuk mengirimkan kapal-kapal tempurnya, kira-kira sudah 12 sampai 15 kan sudah ada di sana, 10.000 personil juga sudah ada di sekitaran Teluk Oman gitu ya, dan Laut Arab gitu ya. Dan ini saya kira cukup amunisi Amerika Serikat untuk melakukan gertakannya gitu, termasuk memblokade tadi. Tetapi belum bisa mengambil alih kontrol atas Selat Hormuz. Jadi di perundingan kedua, saya kira Iran tetap akan di atas angin dan Amerika punya kebutuhan yang lebih besar untuk itu. Pak Zulfan, yakin apa kalau kemudian Hormuz ini akan dibahas di perundingan tahap 2, sementara yang runding tahap pertama aja ya buntu seperti ini, malah sekarang saling blokade begitu. Bagi Iran, posisi Selat Hormuz strategis itu sudah diputuskan sejak Ali Khamenei belum meninggal. Kan? Dia mengatakan ini kekuatan kita. Katakanlah ini harta kita. Kekuatan kita yang paling penting itu adalah Selat Hormuz. Bagaimana Iran dan eksekutif Iran tidak berani menentang keputusan Ali Khamenei yang sekarang digantikan oleh Mojtaba Khamenei. Itu fatwa. Kan itu. Putusan itu fatwa. Eksekutif tidak berani menentang itu. Ikuti saja apa yang bisa. Kecuali kalau Mojtaba merubah. Boleh kalau dia kan, karena dia pengganti. Kalau presiden nggak bisa. IRGC ya nggak bisa, dia tunggu perintah aja, serang, berhenti. Nah jadi kita harus melihat juga latar belakang. Apakah Iran menyerah? Saya bilang sampai titik akhir Iran nggak bakal menyerah. Karena ada keyakinan mereka. Begini ya, saya ambil contoh, ilustrasi aja. Jangan ajarkan kami tentang kelaparan. Kami ini anak-anaknya Ramadan. Maksudnya sudah biasa berpuasa. Jangan ajarkan kami tentang kematian. Kami anak-anak Karbala. Yaitu ketika Husain terbunuh. Jadi jangan ajarkan kami untuk kematian. Kami siap untuk mati, untuk susah. Kamu hancurkan seluruh infrastruktur apapun nggak ada masalah. Kita akan bertahan sampai di darah terakhir. Ini keyakinan ini yang nggak dipahami oleh Trump.
Sehingga kemudian Pak Julius, Anda meyakini kalau intensitas yang masih cukup tinggi saat ini, kemungkinan perundingan jilid 2 ini, dua pihak dalam hal ini Iran dan AS akan melonggar, atau hanya salah satu di antara itu dan seberapa mungkin itu akan terjadi? Jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Mas Julius, saya terpikir begini, kalau melihat pernyataan Presiden Trump beberapa kali soal Selat Hormuz yang terkesan tidak konsisten, ada memilih untuk tidak memikirkan itu lagi, terus tiba-tiba berubah lagi, pasukan diarahkan untuk mendekat ke Selat Hormuz, kemudian blokade, tarik ulur semacam ini nih, posisinya akan bagaimana kalau di perundingan nanti menurut Anda? Ya, itu satu hal kita melihat ada sisi frustasi ya dari Trump. Lalu sisi lain memang karakter dia ya berubah-ubah gitu dari waktu ke waktu. 1 jam mungkin berubah lagi ke depannya, itu kita harus paham. Tetapi sekalipun berubah-ubah gitu, setiap negara kan harus waspada ya terhadap ancaman. Ancaman bisa dieksekusi, ancaman bisa tidak dieksekusi karena berubah di waktu yang lain. Tapi belajar dari pengalaman yang sudah-sudah gitu. Setiap negara harus ancang-ancang bahwa ancaman itu akan dieksekusi gitu. Apakah ini kemudian berpengaruh terhadap perundingan kalau itu terjadi? Ya, pasti akan berpengaruh gitu. Tetapi sekali lagi ya, situasi sekarang Mas Diva kan semuanya sama-sama siap berperang ini. Amerika lebih percaya diri nih dengan dukungan dari 10.000 personel yang sudah ada di Teluk Oman, 100 pesawat tempurnya, ditambah 12 sampai 15 kapal perangnya gitu ya. Itu sudah diposisikan di sana gitu. Sementara dari Iran sendiri, Menteri Pertahanan kan sudah menyampaikan siaga penuh nih, siaga maksimal gitu untuk berperang. Gitu. Lalu kemudian IJRC juga menyampaikan akan ada strategi baru yang akan menunjukkan Amerika Serikat. Nah, lalu kemudian Amerika confident karena satelit ya, dia juga didukung oleh teknologi satelit. Dan ini atau hari kemarin kan ketahuan bahwa Iran kan membuka kembali gitu ya, launchernya yang ditimbun, disimpan di bawah tanah gitu, dan itu terbaca ya. Dan ini lagi mencerminkan bahwa dalam konteks gencatan senjata setelah perundingan semuanya sedang bersiap-siap untuk perang yang sangat besar, sangat dahsyat gitu. Nah, buat saya ini resikonya akan sangat besar sekali untuk baik Amerika Serikat maupun Iran. Saya nggak yakin perangnya akan berlangsung sangat cepat. Dan ini resiko politiknya sangat besar. Selain resiko ekonomi untuk Presiden Trump, kehilangan popularitas, legitimasi gitu ya. Seperti yang sudah dikritik oleh Demokrat. Nah, tidak punya pilihan, termasuk nanti kalau perundingan akan dilakukan, dan saya berharap perundingan itu jalannya, sekalipun tadi saya nyebut 1%, gitu, tetapi itu bisa menjadi titik balik yang sangat besar ketika pada akhirnya ada negara yang menjamin. Dan seperti perundingan pertama, saya sih berharap China ya kemudian mengetuk hati pemimpin besar tertinggi Iran untuk bersepakat memulai negosiasi. Moga-moga besok atau lusa atau akhir pekan inilah gitu. Dan harapannya tentu saja adalah Trump memerintahkan kali ini harus lebih komunikatif. Kalau kemarin kan kritiknya one-sided negotiation, tapi kali ini harus lebih lunak gitu ya. Jadi kalau kemarin posisinya maksimalis, sekarang harus diturunkan lagi ya target capaiannya. Pak Zulfan, Anda yakin juga bahwa nanti akan ada peran Tiongkok seperti yang disampaikan analisisnya Pak Julius itu tadi, atau jangan-jangan ada pihak lain yang juga ikut turun tangan di situ? Jadi saya ingin sebelum perundingan ini ya, ketika kira-kira 2 minggu yang lalu ada tulisan dari mantan Menteri Luar Negeri Iran sebelum Araghchi ini pada periode presiden yang lalu, kabinet yang lalu, itu dia menyarankan kalau ada perundingan-perundingan, kesempatan-kesempatan antara pihak-pihak yang bersengketa itu dimanfaatkan. Karena posisi Iran sekarang kan sebenarnya sudah di atas angin. Oleh karena itu, kalau ada perundingan itu harus dimanfaatkan oleh Iran. Itu saran dia sebagai mantan Menteri Luar Negeri. Tetapi kan persoalannya ketika itu dibawa ke dalam kabinet, kemudian disampaikan kepada pemimpin tertinggi, kan itu lain lagi. Ini kan masalahnya pemimpin tertingginya kan bicara dari segi teologi. Sementara di sini lagi bicara dari segi taktik dan perang kan. Nah, bagaimana mensinergikan kedua ini sehingga menjadi satu, menjadi kekuatan, sehingga itu bisa terjadi apakah perundingan.
tentu saya kira Iran kan mereka ada satu ajaran ya, Imamul Hujah namanya. Artinya bahwa kalau Cina memang bisa menyelesaikan ini, kenapa tidak kita ajak? Kalau Rusia memang bisa, atau Inggris, negara-negara lain memang bisa membantu untuk menciptakan perdamaian, kita siap. Yang logis menurut Anda cukup Tiongkok saja atau ada peran negara lain juga ikut turun di Ini sini? kan, kalau Tiongkok saja, ini kan Tiongkok ada ketegangan dengan Amerika. Iya kan? Dia seolah-olah Tiongkok ini akan pro Iran, kan begitu lagi. Rusia juga gitu, sudah blok Iran. Jadi saya kira memang jangan negara-negara yang bermasalah dengan Amerika. Analisis Anda yang paling ideal? Ya misalnya Inggris, Oke. ya UK, itu bisa. Atau Italia, Spanyol. Spanyol juga nggak bisa terlalu keras. Ya, sudah terang-terangan juga sudah menyatakan itu. sikap. Ya mungkin bisa lah Jerman, kan itu Fasilitator. fasilitator aja, bukan menentukan mereka kan baik tempat atau segala macam. Jadi nggak masalah menurut saya. Oke, tapi pertanyaan barunya gini Pak Julius, apakah kemungkinan kalau terjadi ini perundingan jilid 2-nya, dua pihak dalam hal ini Iran dan AS akan melonggarkan egonya masing-masing atau justru hanya salah satu di antara itu? Ya, secara teori perundingan bisa berjalan kalau masing-masing menurunkan ego gitu. Nah, persoalannya apakah isunya bisa gitu ya, bisa mendorong menurunkan ego gitu. Mungkin nggak ada ruang-ruang itu gitu. Nah, kalau saya melihat harusnya mungkin ya, harusnya ya. Dan kita punya banyak pembelajaran yang sangat baik dalam sejarah perundingan, termasuk perundingan Amerika Serikat dengan Iran di tahun 2015, yang akhirnya Iran bisa Amerika Serikat bisa menerima Iran mengembangkan pengayaan nuklir dengan level yang sangat rendah, gitu ya. Tetapi komitmen paling utama adalah tidak untuk senjata nuklir. Itu kan pada akhirnya. Nah, saya berharap sih di dalam perundingan kedua jika itu terjadi turunkanlah itu gitu. Nah, mungkin secara prinsip dulu apakah bisa disepakati. Nah, kalau kita melihat pada masa lalu sebenarnya sudah ada kesepakatan yang pernah dibuat pengayaan nuklir oke, tetapi sangat pada level yang sangat rendah gitu. Atau bayangan saya suspension. Ini kan word of choice, choice of words ya. Pilihan kata-katanya suspension. Suspension itu artinya penundaan, tidak boleh sama sekali dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pengayaan nuklir. Nah, saya sudah mendengar ada diskusi tentang ini gitu. Sekarang berapa lama penundaannya? Amerika Serikat pasti akan meminta sepanjang mungkin ya, 20 tahun atau lebih gitu minimal. Sementara Iran pasti akan minta 5 tahun. Nah, kalau secara prinsip pengayaan uranium boleh gitu, lalu kita bisa bicara teknis, itu berikutnya. Nah, saya berharap nanti di tahap yang pertama perundingan itu misalnya ya secara prinsip dulu. Gitu. Tetapi dari Iran pasti akan minta sesuatu. Gimana kalau Iran sepakat untuk penundaan pengayaan nuklir, tidak sama sekali melakukannya, Iran dapat apa? Nah, ini pertanyaan Amerika bisa ngasih apa berikutnya gitu. Yang dimintakan misalnya pencabutan sanksi gitu. Lalu kemudian aset-aset Iran yang di luar negeri yang pernah dibekukan itu juga dibuka lagi. Nah, yang paling berat pasti Hormuz gitu. Kalau misalnya Amerika harus mengikhlaskan Hormuz itu juga tidak mungkin. Nah, itu artinya Hormuz akan jadi isu yang lain gitu ya. Untuk secara prinsip disepakati dulu, teknisnya itu kemudian. Baik. Pak Julius, terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pak Zulfan, terima kasih juga sudah mau datang ke studio Kompas TV. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak Elius.